Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya beserta keluarga sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini, atas pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya dan keluarga. Harapan saya, kita semua tetap beribadah dan tetap berharap kepada Tuhan yang sudah memelihara kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita tinggalkan segala kesibukan duniawi kita. Kita fokuskan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah rumah tangga bersama keluarga Bapak Rikar, Robi, Domingo. Mari jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Rikar, Robi, Domingo. Jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita sekali lagi menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 bait pertama, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Mari kita satu dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh dipersekutukan dengan keluarga meskipun lewat virtual. Tuhan kiranya memberkati ibadah yang akan kami lakukan malam hari ini, terlebih pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami buka, baca dan renungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami dapat dituntun, dapat dimampukan untuk mempelajari, bahkan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 16 ayat 18. Amsal pasal 16 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi saya bacakan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau merenungkannya siang dan malam.
Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu tantangan dari dalam diri. Tantangan dari dalam diri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pernah dan sering mendengar di berita, televisi, atau media sosial, seseorang mendadak menjadi terkenal dan menjadi idola orang. Bisa karena tingkahnya melalui YouTube maupun sepenggal ucapannya dipakai orang menjadi lagu atau diparodikan di berbagai acara. Sayangnya yang kita lihat, yang kita saksikan di televisi atau di media sosial, orang ini ternyata tidak siap untuk sukses. Perilaku yang ia tunjukkan langsung berubah drastis. Langsung berubah menjadi kesombongan, angku, ponga, disertai dengan mulut besar, sehingga dalam sekejap mata ia pun lenyap dari pemberitaan. Tidak semua orang bisa menemukan jalan pintas seperti itu untuk tenar. Tapi orang justru membuang kesempatan itu. Orang justru menyanyiakan kesempatan itu. Begitu saja lewat sikapnya yang sombong, lewat sikapnya yang angkuh atas apa yang ia alami. Maka tepatlah sebuah ayat dalam kitab Amsal yang telah kita baca malam hari ini, yang sebenarnya mungkin sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk menjaga sikap supaya jauh dari sikap angkuh, jauh dari sikap sombong. Bacaan kita berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Banyak orang yang kita lihat di sekitar kita, atau kita lihat di berita di TV, ketika ia naik daun, dalam sekejap pula ia langsung hilang dari pemberitaan karena tidak memaksimalkan apa yang ia alami. Ia mempergunakan salah apa yang ia alami. Satu pertanyaan bagi kita, adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk bersikap sombong? Apakah kita punya alasan atau adakah ayat Alkitab yang mendukung untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini? Saya kira tidak, saudara-saudara. Alkitab sangat tidak mendukung hal ini. Tuhan pun sangat menentang kesombongan. Saudara-saudara, semua orang berharap dilimpahi berkat. Tetapi ironisnya, ada begitu banyak orang yang berubah drastis, menjadi sombong ketika mereka diberkati. Saat keberhasilan, saat kesuksesan, saat ketenaran atau popularitas hadir, saat itu pula orang langsung terjebak pada dosa kesombongan. Karena ia menganggap bahwa saya punya segalanya. Hidup saya sudah berkelimpahan. Saya tidak
sama dengan kalian yang hidupnya pas-pasan. Jadi memang hal-hal seperti ini sangat rawan untuk membuat orang jatuh dalam dosa kesombongan. Karena keangkuhannya, karena kesombongannya atas apa yang ia alami, miliki. Kalau kita sadar bahwa semua itu baik talenta, kesempatan, dan kesuksesan berasal dari Tuhan, tentu wajar apabila Tuhan sungguh menentang sikap seperti ini. Karena memang Tuhan tidak menghendaki hal seperti ini dilakukan dalam kehidupan kita. Karena sangat jelas-jelas dalam Alkitab, dan bukan hanya Amsal yang menuliskannya, tapi ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mendukung bahwa kecongkakan atau kesombongan, keangkuhan adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan, atau hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kita bisa melihat sikap buruk dari jemaat Korintus. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Di sana dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu ayat teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus saat itu. Karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, karena kecongkakan mereka, sehingga jemaat di Korintus lupa akan jati diri mereka, sehingga tenggelam dalam kesombongan. Sehingga tidak lagi memerlukan apa-apa, karena menganggap diri bahwa mereka sudah punya segalanya. Tidak memerlukan apa-apa lagi, termasuk tidak lagi membutuhkan hamba Tuhan dalam hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita di saat sekarang ini, di tengah situasi pandemi COVID-19? Apakah kita tetap memegahkan diri, atau kita menganggap bahwa kita bisa melewati semuanya tanpa menghadirkan Tuhan, atau tanpa membutuhkan lagi pendampingan atau informasi-informasi lain? Janganlah kita memegahkan diri, tapi kita harus sadar bahwa semua yang kita alami, semua yang ada pada kita saat ini, itu berasal dari Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7, 1 Korintus pasal 4 ayat 7, di sana dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau menerimanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus mengkritik jemaat Korintus saat itu?
Tujuannya supaya mereka sadar. Sebab mereka lupa diri dan tidak sadar bahwa semua yang mereka miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan. Sehingga tidak pada tempatnya mereka menyombongkan diri. Dan memang hal itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang naik daun, kita kadang lupa. Kita kadang berpikir bahwa semua itu saya boleh miliki karena hasil dari usaha saya. Sehingga itulah yang membuat kita sombong, membuat kita angkuh. Seolah-olah tidak ada yang paling di atas dari semuanya itu. Seolah-olah kita tidak menganggap bahwa itu adalah dari campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat mengkritik jemaat Korintus pada saat itu. Sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7. Berulang kali pula Paulus mengingatkan dengan tegas bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengaruniakan Roh-Nya sendiri untuk menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi. Juga memberikan berbagai anugerah atas kasih karunia-Nya. Semua berasal dari Tuhan, sehingga tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Dalam bacaan kita saat ini juga Salomo menyinggung tentang kesombongan. Karena kesombongan dapat menjatuhkan kita, dapat menghancurkan kita. Untuk itulah kita perlu mensyukuri semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan ini bisa kita tunjukkan lewat kerendahan hati, bukan lewat sikap sombong atau tinggi hati. Sebab firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 31 mengatakan, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan adalah salah satu tantangan dari dalam hidup kita. Bahkan kesombongan merupakan musuh terbesar Allah. Karena itu buanglah kesombongan itu dari kehidupan kita, sebab kesombongan dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi memang kesombongan bukan hanya sekedar menghancurkan, tapi kesombongan juga dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bisa dibayangkan kalau hubungan kita sudah rusak, tidak lagi dekat pada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, yang jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu buanglah kesombongan dari kehidupan kita. Sebab kesombongan adalah musuh terbesar Allah.
Jadi tantangan itu bukan hanya datang dari luar saja. Misalnya hal-hal duniawi. Atau seperti yang terjadi, yang kita alami saat ini, COVID-19, yang menakutkan. Tapi tantangan dari dalam diri pun lebih berbahaya. Karena ternyata dapat menghancurkan dan dapat menjatuhkan kita. Karena itu, mintalah bimbingan Roh Kudus kepada Tuhan. Sehingga kita dapat dimampukan untuk tetap hidup rendah hati, mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan, sekaligus kita menyatakan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Karena itu sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 bait pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Yang kasih Tuhan, kita sama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, meskipun di tengah situasi COVID-19, tapi kami tetap merasakan akan kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh diperkenankan menjalani kehidupan kami dalam berbagai aktivitas hidup. Kami boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan yang senantiasa memberkati, bahkan memampukan kami untuk melakukannya. Terlebih malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, hidup rendah hati di hadapan Tuhan, tidak menyombongkan diri. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya hidup ini adalah untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang boleh kami lakukan malam hari ini. Biarlah itu senantiasa menjadi bekal, pedoman dalam menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa di sorga, malam hari ini bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Rikar Robi Domingo, yang mana mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan, mereka senantiasa menikmati akan anugerah Tuhan, sehingga malam hari ini mereka boleh diperkenankan untuk menerima pelayanan kebaktian rumah tangga. Bapa di sorga, kami berdoa bagi keluarga hamba-Mu ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam keluarga mereka, sehingga mereka tetap
diberkati, mereka tetap menikmati akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga. Berkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami bagi istri, ayah bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan kiranya terus memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini, sehingga ia senantiasa mampu untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bapa di sorga juga berdoa bagi ibu kekasih sebagai pendamping, sebagai istri. Berikan dia kekuatan kesehatan, bahkan ketabahan dalam mendampingi suami, mengurus anak-anak, lebih mengurus rumah tangga yang saat ini mereka jalani. Tuhan, biarlah kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan mengawal kehidupan keluarga ini, sehingga dalam kondisi, dalam keadaan apapun, mereka tetap menikmati akan anugerah penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, berkati pekerjaan mereka, berkati hamba-Mu ketika keluar rumah maupun ketika kembali dalam tugas pekerjaannya. Ajar hamba-Mu untuk menekuni setiap pekerjaan yang dikerjakan, sehingga ia boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita. Melalui pekerjaan yang ia kerjakan, mereka dapat menikmati akan berkat-berkat Tuhan untuk pemenuhan segala kebutuhan dalam rumah tangga, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan, berkati mereka yang mungkin sementara mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberikan ketabahan, memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka boleh tekun dalam doa, tekun dalam pengharapan untuk menanti janji Tuhan. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan, Tuhan kiranya menuntun pula dalam mengerjakannya, sehingga ia boleh mengerjakannya dengan seturut kasih dan pimpinan Tuhan. Juga berdoa bagi anak-anak yang mungkin sudah sementara menjalani pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati dia, Tuhan kiranya memampukan dia, sehingga ia tetap setia, ia tetap mengerjakannya dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Bapa di sorga, berdoa bagi mereka yang mungkin masih yang duduk dalam bangku sekolah. Tuhan kiranya memberkati dia, Tuhan kiranya memberikan semangat, memberikan kerajinan, ketekunan dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Meskipun saat ini mereka harus belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah, tapi harus disyukuri, dan biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk ia sekolah dengan baik, tapi ia senantiasa bersukacita, ia senantiasa menjalaninya dengan penuh sukacita demi untuk masa depannya nanti. Bapa di sorga, berdoa bagi keluarga yang ada di tempat-tempat yang lain. Tuhan kiranya memberkati mereka, memeliharakan mereka siang dan malam, sehingga mereka tetap menikmati akan penyertaan dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, segala rencana, harapan, dan impian di tahun ini, Tuhan kiranya memberkati agar keluarga ini boleh menikmati, boleh merasakan dalam penyertaan, karena Tuhan bersama dengan mereka. Bapa di sorga,
Berdoa bagi jemaat JOKB yang setia mengikuti peribadahan meskipun lewat online. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya mengawal perjalanan kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pergumulan, dalam keseharian, dalam pekerjaan yang dikerjakan, sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan penuh sukacita oleh sebab Tuhan yang bersama, Tuhan yang senantiasa memampukan mereka untuk mengerjakannya. Bapa di sorga, berkatilah ibadah kami yang kami lakukan pada malam hari ini, sehingga ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hati Tuhan. Tuhan Bapa dalam sorga, malam hari ini kami umat-Mu telah menyatakan rasa syukur kami lewat persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami berikan ini. Tuhan kiranya memampukan mereka untuk mengelola persembahan ini, menata dengan baik untuk mendukung pelayanan di jemaat kami, jemaat Ekumene Kertago Boronloe yang masih ada pada kami. Mampukan kami, berikan kami hikmat untuk mengelolanya dengan baik demi keberlangsungan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita sekali lagi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, bait pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Dan jemaat silakan bangkit berdiri. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan duduk kembali.